baru tadi dengar ya. Begini, ada perbedaan definisi di kalangan ulama itu. Ada yang disebut dengan qada, ada takdir. Takdir itu kan secara bahasa artinya ukuran. Kadar ukuran. Di mana Allah memberikan ukuran yang pantas kepada hambanya. Sebetulnya untuk bisa mudah memahami takdir Allah, konsepnya begini saja dulu Pak. Allah tidak mungkin menentukan sesuatu kepada seseorang tanpa landasan ilmunya Allah. Karena kan malaikat itu pernah protes kan sama Allah. Kenapa Adam itu dijadikan khalifah itu? Nah maka dialognya Allah dengan malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih paham, saya lebih ngerti. Karena Khalik lebih ngerti daripada makhluk, idealnya begitu. Kalau secara kaidah itu kita sudah mengerti, maka nanti kadar dan takdir yang kita fahami saat ini itu nggak pernah ada protes. Kalau seandainya kita faham bahwa semua yang Allah takdirkan, yang Allah catat, yang Allah tentukan itu sudah pasti atas dasar pengilmunya Allah Subhanahu wa taala tentang kita. Karena wal khaliq ya'rifu al khalqa kullah, bahwa pencipta itu pasti tahu betul yang diciptakan itu butuhnya apa. Kalau sudah paham begitunya, saya yakin tuh gejolak hati yang mau berontak atau segala macam, ini sekali lagi itu kaitannya dengan iman nggak akan pernah terjadi. Nah yang kedua, bisakah merubah takdir? Tidak. Kalau meskipun ada yang mengatakan yang disebut dengan takdir mu'allaq. Mu'allaq itu bukan berarti dirubah takdirnya, bukan, tapi dipindah takdirnya. Saya kasih contoh, waktu kasus Covid kan populer tuh riwayat Umar bin Khattab. Suatu saat Umar bin Khattab pengen pergi ke Syam. Di pertengahan jalan, Umar bin Khattab dicegah oleh sahabat. Saya lupa, saya nggak ahli sirah soalnya. Ya sekedar pernah baca di kitab-kitab itu. Ya, dicegat oleh sahabat, kemudian ditanya begini, "Ya Amirul Mukminin, jangan ke Syam dulu. Di sana ada wabah penyakit yang mematikan. Tolong dipending dulu ke sananya." Nah, pertanyaannya, Umar dan sahabat yang lain itu satu rombongan pengen ke sana, kan takdir Allah itu namanya. Ternyata di tengah jalan dikasih tahu takdir Allah juga itu namanya. Ternyata ini sahabat, akhirnya Umar balik, nggak jadi ke Syam. Ditanya sama yang ini nih, sama yang ngasih tahu ada wabah itu, bilang begini, hal tafirru min qadarillah ila qadarillah. Ngomongnya begitu. Nah ini udah bab qadar nih. Umar tuh paling hatam bab qadar. Ditanya begini, ya Amirul Mukminin, kamu nih lari dari takdir Allah katanya. Kamu nih lari dari takdir Allah. Kamu tuh katanya mau ke Syam kok nggak jadi. Jadi ngasih info sekaligus ngetes kayaknya ini orang. Ngetes kealimannya Umar bin Khattab. Hal tafirru min qadarillah ila qadarillah. Kenapa Anda lari dari takdir Allah? Jawaban perfectnya Sayyidina Umar apa? Nahnu la nafirru min qadarillah. Kami cuman berpindah dari takdir Allah yang satu ke takdir yang itu perfect jawabannya. Jadi secara prinsip gak ada orang yang bisa keluar dari takdir. Dan tidak ada orang yang bisa merubah. Adanya cuman pindah ke takdir yang lebih baik. Jadi kira-kira di alam dunia ini Pak, takdir itu ada dua bentuk. Satu, yang tidak enak tidak sesuai kita. Yang kedua, yang enak yang sesuai kita. Nah kitanya milih yang mana? Itu kaitannya dengan yang kedua nih tadi pertanyaan. Usaha. Sejauh mana Allah melihat usaha itu sehingga takdir itu layak buat kita kira-kira. Nah, satu sisi memang Allah nyuruh kita ini tawakal, Pak. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya tekad yang kuat, belum ngelakuin sesuatu, maka berserah dirilah kepada Allah. Tapi ayat lain Allah bilang orang itu tergantung di bagaimana usahanya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Innallaha Allahu la yughayyiru ma biqaumin itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat Mu'tazilah sebetulnya. Itu ayat yang dipakai Mu'tazilah bahwa perbuatan manusia, murni manusia bukan karena Allah katanya. Ya, itu ayat-ayat yang sering dipakai oleh Mu'tazilah, oleh orang-orang Syiah. Ya, tapi kita secara tafsir itu kan ada dua model. Yang paling umum tafsirul ayat bil ayat. Menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain itu.
Kalau nggak ketemu ayat yang lain buat nafsirin, pakai hadis. Nggak ketemu juga, pakai asar sahabat. Tapi itu pun masih dipertentangkan. Masa iya nafsirin Quran pakai kalam sahabat bagaimana? Yang cocok tuh pakai kalam Nabi, kira-kira begitu. Nah, akhirnya ditafsirkan dengan yang ini. Jadi konsepnya begini, Pak. Urusan hasil akhir itu sebetulnya bukan urusan kita. Kenapa kadang-kadang kita nih hati bergejolak? Justru di situ ada ujiannya manusia. Karena di sini ada syahwat. Syahwat itulah biang keroknya. Kenapa manusia kurang rela terhadap apa yang dia usahakan. Sudah maksimal saya ya Allah. Saya sudah berusaha ya Allah. Kenapa hasilnya begini? Itu setan sedang bermain, Pak. Supaya mereka mengingkari dan tidak bersyukur kepada Allah. Padahal orang beriman harusnya sejak awal faham bahwa usaha kita pada prinsipnya tidak menentukan hasil apapun. Kalau ternyata usaha kita sesuai hasil, itu namanya karunia Allah. Bukan karena efek dari usaha bukan. Karena Allah bisa saja untuk menggelincirkan usaha seseorang yang maksimal supaya orang paham bahwa dirinya maha lemah, hanya Allah yang maha kuasa. Wa khuliqal insanu dhaif. Allah ciptakan manusia lemah. Jadi kira-kira kalau orang usaha hatinya rada ujub, bangga, nanti Allah sentil, Pak. Truk, nggak jadi usahanya. Supaya dia balik, tahu dirinya tuh lemah, hanya Allah yang. Nah, disitulah maka kata ulama, min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Konsep suksesnya amal sesuai usaha dan hasil adalah dari awal niatnya berserah diri kepada Allah, akhirnya pun berserah diri kepada Allah. Kalau sudah begitu, tidak akan pernah ada catatan suuzon dan kecewa. Gak akan pernah ada. Kenapa? Karena minal awal ilal akhir referensinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bersandar kepada dirinya sendiri. Saya saja ada di alam dunia karena Allah, maka saya pun berusaha pasti hasil akhirnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzon billah. Jadi usaha saja yang maksimal. Tapi jangan dijadikan mindset bahwa usaha itulah nanti yang akan menentukan hasil. Itu cuman kalam-kalam motivasi aja. Manjada wajada. Usaha tidak membohongi hasil. Itu kalam motivasi aja buat para pemalas. Yang gak mau gawe. Tapi duitnya banyak, ngepet apa? Begitu doang. Itu cuman kalam motivasi doang buat para pemalas. Kalau yang udah rajin jangan pakai itu, jangan. Yang udah rajin jangan pakai motivasi itu, jangan. Pakainya yang lain. Apapun usahamu, yang penting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja. Nah, jawab yang pertama pertanyaannya, bagaimana caranya? Hah? Nah, hati yang oh iya. Nah, disitulah kayaknya kuncinya cuma satu. Kalau untuk mudah memaafkan, berbaik sangka. Itu satu. Yang kedua Pak, semua makhluk Allah ini, semua yang ada di alam dunia ini, itu semuanya makhluk Allah. Jadi kira-kira nih penjelasan ulama bagaimana supaya hati tetap tenang ketika orang berbuat buruk dengan kita. La yakhafuna laumata laim, tidak terusik dengan gunjingan orang, tidak tinggi dipuji oleh orang lain, hatinya tetap tenang kepada Allah. Ternyata caranya adalah anggaplah semua makhluk hidup ini adalah perwakilan Allah. Ya, gitu. Jadi kira-kira kalau bapak lagi diomelin istri, anggap saja lagi diomelin Allah, gitu. Ya. Jadi bapak nggak marah sama istrinya, nggak marah, gitu kira-kira ya. Jadi anggap saja begitu, bahwa semua ini adalah representasi dari Allah. Jadi kalau ada makhluk Allah yang marah dengan saya, mungkin Allah lagi tegur diri saya. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada saya, mungkin Allah lagi alam lagi muji saya. Kalau ada orang yang mungkin remeng-remeng, entar ja baik, entar ja enggak. Mukanya ada dua. Yang begini, mungkin Allah lagi uji stabilitas kesabaran kita. Jadi poinnya begitu saja, anggap saja semuanya datang dari Allah, berbaik sangka saja. Udah begitu aja sih. Udah kalau begitu udah clear, udah pulang, udah bawa besek, udah. Ya.